Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Ratu Nur Aini, yang kedua Fajriyati Afdal, yang ketiga Novisha Putri Agusti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengembangan sistem informasi. Yang mana pembahasan pokoknya yang pertama yaitu pengembangan sistem metode SDLC, yang kedua pengembangan sistem metode paket, yang ketiga pengembangan sistem metode prototype, yang keempat pengembangan sistem metode end user computing, yang kelima pengembangan sistem metode outsourcing. Materi pertama mengenai pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Faktor pengembangan sistem yaitu yang pertama, munculnya permasalahan di sistem yang lama, yang kedua untuk meraih opportunity, yang ketiga adanya instruksi atau perintah. Prinsip-prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, sistem dikembangkan untuk manajemen, yang kedua, sistem yang dikembangkan merupakan investasi modal yang besar, yang ketiga, pengembangan sistem yang memerlukan orang yang terdidik, yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas harus dilakukan dalam proses pengembangan. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang keenam, tidak takut membatalkan proyek dan harus ada dokumentasi untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Pengembangan sistem metode SDLC. Sistem Development Life Cycle atau SDLC merupakan siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Fungsi SDLC yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi antar tim pengembangan dengan tim kepentingan. Yang kedua, membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antar pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Yang ketiga, dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Tahap pengembangan sistem metode SDLC yang pertama yaitu analisa sistem, merupakan menganalisis atau mempelajari sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain sistem, yaitu mewujudkan keutuhan sistem yang tadinya berupa konsep ke dalam spesifikasi sistem yang lebih nyata. Yang ketiga, implementasi sistem, merupakan pengimplementasian sistem yang sudah dirancang dan apabila sistem ini sudah digunakan sepenuhnya maka akan masuk ke tahap operasi. Yang keempat, operasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini diperlukan adanya pemeliharaan agar pada tahap percobaan bila terjadi kesalahan dapat menghindari atau meminimalisir hal tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fajriyati Afdal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan sistem metode paket. Nah, dilakukan dengan membeli perangkat lunak yang ada. Paket ini dikembangkan oleh pihak ketiga yaitu analisis sistem penjual paket. Nah, sistem yang sudah dibeli dapat dioperasikan oleh Departemen Sistem Informasi atau langsung digunakan oleh pemakaian sistem. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan paket. Yang pertama, yaitu spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ketersediaan paket, dan yang ketiga yaitu mengevaluasi kemampuan paket. Adapun kriteria dalam mengevaluasi kemampuan paket yaitu yang pertama, fungsi yang ditawarkan, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kemudahan dipakai, yang keempat perangkat keras dan perangkat lunak dukungan. Selanjutnya karakteristik file dan basis data, yang selanjutnya instalasi, perawatan, dokumentasi, kualitas penjual, dan biaya. Ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan setelah paket dapat dicari dan ditemukan. Yang pertama, paket digunakan tanpa perubahan, yaitu paket seperti ini biasanya adalah paket yang sederhana atau paket untuk aplikasi yang umum, misalnya paket untuk aplikasi akuntansi. Nah, yang kedua yaitu paket dimodifikasi. Kasus ini biasanya dilakukan jika yang pertama, kebutuhan yang diminta oleh perusahaan belum dapat dipenuhi oleh paket dan dipilih. Yang kedua, dan yang dianggap benar adalah proses dari perusahaan bukan proses dari paket, sehingga paket harus menyesuaikan perusahaannya. Yang ketiga yaitu perusahaan yang dimodifikasi. Kasus ini dilakukan jika yang pertama, kebutuhan yang diminta sudah dipenuhi oleh paket yang dipilih. Yang kedua, yang dianggap benar adalah proses dari paket bukan proses dari perusahaan, sehingga perusahaan yang harus disesuaikan.
Proses ini biasanya dilakukan jika perusahaan akan mengadakan bisnis proses atau BPR atau melalui penggunaan teknologi sistem informasi. Selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan pengembangan sistem metode paket. Yang kelebihan pertama yaitu kualitas paket yang baik, yang kedua dapat digunakan seketika, yang ketiga harga paket relatif murah, yang keempat dapat digunakan untuk rekayasa ulang proses bisnis, dan yang kelima yaitu kompatibel dengan sesama pengguna paket. Selanjutnya adalah kelemahan dari metode paket. Yang pertama tidak sesuai untuk aplikasi yang unik, yang kedua perbaikan, modifikasi, dan pengembangan paket sulit untuk dikerjakan sendiri. Nah, yang ketiga basis data terintegrasi dengan aplikasi, yang keempat ketergantungan dari pemasok. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem metode prototype. Prototyping merupakan proses pengembangan suatu prototipe secara cepat untuk digunakan terlebih dahulu dan ditingkatkan terus-menerus sampai didapatkan sistem yang utuh dan lengkap. Nah, biasanya disebut dengan proses iteratif. Suatu prototipe diartikan sebagai bentuk dasar atau mode dari awal suatu sistem atau bagian dari sistem. Selanjutnya itu tahapan pengembangan metode prototipe. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dasar pemakai. Yang kedua, membangun prototipe. Yang ketiga, menggunakan prototipe. Yang keempat, merevisi dan meningkatkan prototipe. Yang kelima, menghentikan proses iterasi atau jika prototipe sudah menjadi sistem yang dikehendaki. Selanjutnya itu kelemahan prototipe. Yang pertama, pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka panjang. Yang kedua, pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana. Selanjutnya, kelebihan prototipe. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antar pengembang dan pelanggan. Yang kedua, adanya peningkatan sistem dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga, pelanggan berpartisipasi dalam pengembangan sistem. Dan yang keempat, lebih menghemat waktu dan pengembangan sistem. Materi selanjutnya dibacakan oleh Nafisya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem metode end user atau EUC. EUC adalah sistem informasi berbasis komputer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional manajerial oleh end users dan dikembangkan oleh users itu sendiri. Pengembangan sistem metode EUC, kelebihannya satu, menghadapi permasalahan kemacetan di departemen sistem informasi jika harus dikembangkan di departemen itu. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pemakai di dalam pengembangan sistem sehingga menimbulkan kepuasan pengguna. Kelemahannya yang pertama, karena pemakai sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri, paling tidak pemakai harus paham tentang teknologi sistem informasi dan pengembangan sistem. Yang kedua, kelemahan teknis yang dimiliki oleh pemakai sistem dapat menyebabkan penerapan tidak efektif. Tahapan penerapan metode EUC, strategi EUC, yang pertama akselerasi, yang kedua strategi containment, yang ketiga strategi balance. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode outsourcing. Yang kelebihannya, yang pertama, biaya teknologi semakin meningkat sehingga akan lebih murah jika melakukan outsourcing. Yang kedua, jasa yang diberikan outsourcer lebih berkualitas dibandingkan dikerjakan sendiri secara internal. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan. Yang keempat, perusahaan dapat fokus kepada pekerjaan lain yang lebih penting. Kelemahannya yang pertama yaitu dapat ditiru oleh pesaing jika menggunakan aplikasi outsource yang menjadi klien yang sama. Yang kedua, perusahaan akan kehilangan kendali terhadap aplikasi yang di-outsource-kan. Yang ketiga, perusahaan akan kehilangan keahlian dari belajar, membangun, dan mengoperasikan aplikasi tersebut. Sekian materi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.